Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita tidak ada di gereja ini pada hari ini oleh karena kita sedang mengikuti yang namanya aturan dari pemerintah supaya kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah kita masing-masing dan kita beribadah dengan keluarga kita. Maka saya percaya kita semua saat ini sedang ada bersama dengan keluarga kita. Saya akan sampaikan firman Tuhan pada hari ini menjadi renungan kita, yaitu badai pasti berlalu. Terambil di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuk taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Dia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bacaan kita tadi kita bisa lihat bagaimana dulu para murid pernah mengalami yang namanya badai dalam perjalanan mereka ketika melayani Yesus bersama dengan Yesus. Ketika mereka dalam perjalanan, mereka diterpa oleh badai yang membuat perahu mereka hampir tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya di antara kita di saat ini ketika kita masih mengiring Tuhan, masih kita percaya kepada Tuhan, jangan pernah katakan bahwa badai itu tidak akan datang dalam kehidupan kita. Nah, badai-badai itu, saudara-saudara, kita tidak tahu kapan dia akan datang. Entahkah itu badai kehidupan kita terhadap ekonomi, badai kehidupan kita terhadap rumah tangga kita, dan bahkan saat ini kita memiliki badai terhadap virus corona yang hari ini begitu mendunia dan mencekam, membuat orang menjadi sangat takut dengan keadaan ini. Dan bahkan bangsa yang berbesar pun takut melihat virus ini. Saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, inilah keadaan zaman sekarang. Zaman di mana kita tinggal dan kita hidup bersama-sama di dunia ini. Yesus berkata bukan semakin lebih baik, tapi justru semakin hari semakin lebih jahat dan semakin lebih buruk, saudara-saudara. Maka kita sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita terlena dan jangan sampai kita menjadi lebih takut daripada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita sampai terlena dengan keadaan ini, maka kita akan dapat dihancurkan oleh kekuatan dari si iblis dengan situasi dan keadaan hidupmu hari-hari ini. Maka saudara-saudara, ketika kita perkatakan kepada Tuhan bahwa badai dalam hidup saya akan berlalu, maka hari ini saudara kita perlu belajar dari firman Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita dapat bertahan dan tidak lengah sampai badai itu berlalu dari kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan lihat yang pertama, kita memandang rencana Tuhan lebih indah daripada badai. Ayat yang ke-35 berkata tadi, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Artinya, saudara-saudara, Yesus berkata dalam ayat ini, sedang mengajak kita untuk memandang kepada rencananya yang indah yang telah dipersiapkan bagi kita, anak-anaknya. Jangan kita terlalu fokus dengan badai yang datang dalam hidup kita. Dan apalagi informasi tentang virus corona yang hari-hari ini begitu banyak yang kita terima dari sosial media. Saudara, jangan akhirnya kita gagal memahami apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, memandang kepada rencana Tuhan yang indah itu akan membuat kita semakin fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi jika kita hari ini hanya fokus kepada masalah-masalah kita, sampai kapanpun saudara tidak akan melihat rancangan Tuhan yang indah dalam hidupmu. Maka pandanglah rencana Tuhan dengan keadaanmu hari ini. Mungkin hari ini saudara dalam bisnismu berkurang pendapatan oleh karena orang tidak lagi keluar dari rumahnya. Saudara jangan sampai berkecil hati.
Jika hari ini saudara mengalami kekeringan, saudara mengalami kekurangan terhadap pendapatan saudara atau mungkin keuangan saudara, situasi dan keadaan ini hanyalah sementara. Saya katakan badai pasti berlalu. Maka apa yang menjadi kekhawatiran saudara? Saudara datanglah kepada Tuhan. Lihatlah rencana Tuhan itu lebih besar, lebih indah daripada segala masalah yang kau hadapi hari ini. Maka sebagai anak Tuhan, rencana Tuhan begitu besar dan begitu indah terhadap hidup kita. Jangan sampai kita gagal, saudara. Jangan kita hanya fokus terhadap keadaan ini. Yesus berkata apa? Marilah kita bertolak ke seberang. Karena dia tahu, karena dia sudah melihat bahwa sesungguhnya yang ada di seberang sana, Tuhan sudah persiapkan sesuatu yang indah di dalam hidupmu. Sesuatu yang besar Tuhan telah sediakan dalam hidupmu. Maka jangan sampai kita gagal memahami rencana Tuhan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Mungkin kau berkata, aku sudah berdoa, aku sudah baca firman Tuhan, aku sedang melakukan rencana Tuhan dalam kehidupanku, tapi kenapa keadaan ini semakin sulit dalam kehidupanku? Saudara-saudara, murid-murid ketika mereka diterpa badai, mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Tapi saudara lihat, Yesus ada bersama dengan mereka. Di saat Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang, Yesus tidak biarkan mereka pergi sendiri. Yesus ada dalam perahu itu. Sama halnya dengan saudara. Saudara tidak dibiarkan dalam keadaan sulit. Saudara tidak dibiarkan dalam keadaan penderitaan yang terus-menerus saudara alami. Saudara pahami, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di dalam perahu kehidupanmu. Saudara jangan sampai goncang imanmu. Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi penolong yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah mengecewakan, dia tidak pernah membuat kita menjadi takut. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari kita memandang rencana Tuhan lebih indah daripada badai-badai yang datang dalam kehidupan kita. Badai itu sangat menakutkan, tetapi rencana Tuhan sungguh indah dan sangat memberkati kita. Ada amin? Ini yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bagaimana caranya agar kita dapat bertahan dan tidak lengah sampai badai itu berlalu dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menghadirkan Yesus setiap waktu. Kita lihat ayatnya yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Badai apapun yang sedang menimpa saudara hari ini, hadirkan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupanmu. Hadirkan Yesus di tengah-tengah kehidupanmu, saudara-saudara. Sebelum engkau bertindak dan melakukan apa yang harus saudara lakukan, lebih dahulu saudara undang Yesus, saudara ajak dia masuk dalam kehidupanmu. Maka setiap persoalan yang ada dalam hidupmu, dia akan tuntun langkahmu, dia akan arahkan kakimu kemana engkau akan melangkah untuk melakukan kehendaknya, untuk jalan keluar yang terbaik bagi hidupmu. Maka jangan pernah melangkahkan kaki ketika saudara menyelesaikan sesuatu, ketika saudara menyelesaikan masalah-masalah saudara. Saudara undang Yesus melalui doa saudara. Tarik hadiratnya dalam hidupmu. Izinkan dia masuk untuk memimpin hatimu saat ini. Jika saudara tidak mengundang Tuhan, maka saudara akan melihat ada banyak persimpangan-persimpangan yang membuat engkau menjadi takut. Engkau menjadi bimbang dengan situasi yang ada di depan saudara. Maka saya katakan jemaat Tuhan, hadirkan Yesus setiap waktu dalam kehidupanmu. Bukan hanya ketika saudara menghadapi masalah, di saat saudara menghadapi badai kehidupanmu, tapi kapanpun dan sampai kapanpun saudara harus tetap mengundang dia setiap waktu. Ini yang menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu. Di saat kita menghadirkan diri kita terhadap masalah dan persoalan kita, saudara tahu apa yang terjadi? Saudara akan kecewa dengan diri saudara. Atau mungkin saudara menghadirkan orang-orang yang sanggup menolong saudara, tapi saudara, saya katakan, itu akan mengecewakan saudara. Karena manusia punya kelemahan, manusia punya kekurangan. Tapi Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita mengalami kekurangan, dan kita pasti akan dipeliharanya. Dia tidak akan ingkar terhadap janji-janjinya terhadap saudara. Maka hadirkan Tuhan Yesus setiap waktu dalam kehidupannya.
Saudara, ayat ini mengatakan tadi, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata, danau itu diam, tenanglah. Maksudnya saudara-saudara, di saat kita mengundang Tuhan, kita menghadirkan Tuhan dalam hidup kita, maka masalah-masalah saudara yang membuat saudara jadi pusing, saudara menjadi takut, saudara menjadi gelisah oleh karena masalah itu, ketika Yesus hadir, Dia akan menenangkan badai kehidupanmu. Dia akan meneduhkan keadaanmu sehingga engkau tidak menjadi takut dengan persoalan yang ada dalam hidupmu. Atau mungkin saudara hari ini tidak bisa tidur oleh karena masalahmu. Saudara, itu harus ditenangkan. Masalahmu harus ditenangkan. Maka undang Tuhan untuk menenangkan persoalan-persoalanmu. Di saat Yesus hadir, Dia akan menenangkan persoalan masalah saudara. Ketika itu saudara-saudara tahu, saudara tidak lagi menjadi pusing terhadap masalah itu. Karena apa? Allah turut bekerja dalam kehidupanmu. Dia turun tangan menghardik semua badai-badai kehidupan itu dengan tangannya sendiri, sehingga saudara bisa mengalahkan badai itu dan saudara maju dalam kemenangan. Saudara akan berkata, Tuhan, aku percaya persoalanku, aku pasti bisa menyelesaikannya. Tuhan, aku percaya aku berkemenangan terhadap persoalan-persoalan yang datang dalam kehidupanku. Saudara, sungguh ajaib. Dan begitu enaknya mengikut Yesus. Saat kita mengundang Dia, sebesar apapun persoalan itu, saudara, Tuhan bisa meneduhkannya dan membuat engkau dapat menyelesaikan masalah-masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, undanglah Yesus dalam hatimu, hadirkan Dia di dalam hidupmu. Jangan saudara lupakan Dia. Setiap pagi saudara datang kepada Tuhan, berdoa, berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau akan turut bekerja terhadap pekerjaanku hari ini. Jika hari ini saudara takut untuk keluar, saudara minta pertolongan Tuhan. Jika saudara keluarlah untuk sesuatu yang perlu. Jangan sampai saudara akibatnya menjadi batu sandungan bagi orang lain karena saudara keluar dan kumpul di keramaian. Padahal saudara, Tuhan mau supaya kita tetap menjaga kehidupan kita. Kalau seandainya saudara kena terhadap virus itu, apakah saudara akan berkata, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan saya mengalami virus ini? Saudara, Tuhan tidak menginginkan kita untuk mengalami virus corona. Maka saudara, minta Tuhan menuntun langkahmu, kemana engkau melangkah, Tuhan akan melindungi engkau dan melindungi engkau. Minta Tuhan membungkus engkau dengan darahnya yang kudus itu membasuh hidupmu, sehingga ketika kau berkendara, ketika engkau berjumpa dengan orang lain, Tuhan akan jauhkan itu. Maka hati-hatilah berarti. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Hadirkan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara yang terakhir, bagaimana caranya agar kita dapat bertahan dan tidak lengah saat badai itu datang dan badai itu akan berlalu dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita mengubah hidup kita di hadapan Tuhan. Saudara, mungkin kita berkata, kenapa saya harus berubah? Coba kita lihat ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, perhatikan di situ. Yesus mau murid-muridnya mereka dapat melakukan apa yang Yesus lakukan ketika mereka bersama-sama. Di saat Yesus melakukan mujizat, Yesus mau mereka juga mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara, masalah demi masalah, badai demi badai pasti akan datang. Persoalannya adalah apakah kita menyadari bahwa di balik semua masalah dan badai tersebut, kita mengerti tujuannya untuk apa. Saudara, di balik semua keadaan itu, Tuhan meminta kita supaya kita mengubah hidup kita dan bukan untuk mengubah keadaan atau masalah dalam hidup kita. Jangan sampai seperti murid-murid ketika ada badai, mereka berkata, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apakah benar selama murid-murid Yesus mengikuti Dia, Yesus membiarkan mereka kelaparan,
Yesus membiarkan mereka kehausan. Saudara, Yesus tidak pernah membiarkan mereka kelaparan dan kehausan. Perlu kita tahu bersama bahwa masalah-masalah yang kita lihat dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu, yang Tuhan mau adalah bahwa mereka harus berubah. Jangan seperti Petrus yang menjadi penjala ikan di masa lalu. Jangan seperti Yohanes yang menjadi penjala ikan di masa lalu. Tapi lah menjadi Petrus yang jadi batu karang bagi gerejanya. Itu yang Yesus minta kepada Petrus. Nah, saudara-saudara, Petrus ketika itu ada dalam perahu, mereka tidak berubah. Mereka selalu bersungut-sungut. Mereka menyalahkan keadaan. Mereka berkata, Yesus, apa engkau tidak peduli dengan kami dan membiarkan kita binasa? Saudara, ini perkataan yang tidak membangun. Ini perkataan yang suka menyalahkan. Jangan sampai seperti murid-murid yang menyalahkan Yesus dengan keadaan apapun yang kita alami. Yang perlu kita sadari adalah kita harus berubah terhadap masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Ada amin, Bapak Ibu? Saudara, jangan minta orang lain berubah ketika saudara meminta dia berubah. Bisa saudara ada masalah dengan dia. Kita yang harus berubah. Kita harus jadi berkat di saat ada orang yang tidak mau berubah. Kita harus menjadi berkat di saat mereka tidak mau berubah. Saudara, ini menjadi penekanan bagi kita sebagai anak Tuhan, bahwa masalah-masalah yang datang dalam kehidupan kita, kita diajak Tuhan supaya berubah. Tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tidak lagi mengandalkan pikiran dan kepintaran kita, tapi mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, jangan berpikir masalah yang datang dalam hidup kita kita mengatakan Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan biarkan saya? Saya katakan Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri menghadapi masalah, Bapak Ibu. Tuhan setia. Tuhan tetap ada menyertai saya dan saudara. Maka yang perlu kita lakukan adalah mari kita semua jemaat Tuhan, kita berubah terhadap persoalan masalah yang datang dalam hidup kita. Mungkin masalah keuangan, atau mungkin masalah keluarga. Banyak hal, saudara. Tapi saya katakan, yuk mari kita berubah. Yuk mari kita berubah, saudara, untuk menggenapi firman Allah. Biar setiap masalah-masalah yang datang dalam hidup kita itu memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita jadi batu sunggungan dengan keadaan ini. Nah, makanya Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kita juga tidak beribadah di gereja ini, ada maksud Tuhan dan tujuan Tuhan terhadap badai yang datang di negara kita. Saudara, jangan langsung berpikiran negatif dengan situasi ini. Ada orang yang berkata, kenapa gereja tutup? Kenapa gereja takut? Apa Tuhan tidak bisa mengatasi masalah-masalah ini? Mana iman orang Kristen? Mana iman pendeta? Mana iman jemaat? Saudara-saudara, ini bukan masalah ini bukan masalah Tuhan tidak berkuasa. Ini persoalan yang perlu kita pahami bersama, bahwa sesungguhnya situasi dan penyakit ini, saudara-saudara, Tuhan izinkan terjadi supaya kita jemaatnya, umatnya berubah. Mungkin selama ini kita tidak pernah beribadah bersama dengan keluarga, tapi karena keadaan ini, saudara bisa beribadah dengan keluarga saudara. Yang selama ini saudara tidak memimpin ibadah dalam rumah tanggamu, tapi karena situasi ini saudara harus memimpin ibadah dalam rumah tanggamu. Itu adalah bapak-bapak. Maka situasi ini saudara-saudara, kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Kita mulai mengubah pola pikir kita. Jangan sampai kita gagal memahami apa yang saat ini sedang terjadi. Tuhan tidak izinkan kita binasa. Seperti perkataan murid-murid, guru, engkau biarkan kita binasa. Tuhan tidak pernah izinkan kita untuk binasa kalau belum waktunya, Bapak Ibu saudara sekalian. Yang perlu kita pelajari bersama adalah kita harus berubah.
Seperti Yesus berkata di ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya kepada Tuhan? Saudara, ketika kita mendengar peraturan ini dari pemerintah, bukankah pemerintah itu berasalnya dari Tuhan? Maka kita bijaksanalah dalam hal ambil sebuah sikap hari-hari ini. Jangan sampai kita melanggar aturan dari pemerintah. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa hari yang lalu di sebuah gereja di Bandung, di mana jemaatnya sekitar 626 jemaat, 226 mereka terkena virus corona, saudara. Karena mereka memaksakan untuk beribadah minggu lalu. Akhirnya apa? Mereka terjangkit virus ini. Bahkan pendetanya sendiri pun mati oleh karena virus ini. Saudara-saudara, kita mari bijaksana dengan hal ini. Kita mari berubah dengan keadaan ini. Tuhan izinkan ini terjadi. Mungkin saat ini kita supaya lebih sungguh-sungguh mengikut Tuhan, lebih setia lagi mengiring Tuhan. Kalau dia datang kedua kalinya, saudara, apakah kita sudah siap? Jangan-jangan kita tidak siap ketika Tuhan datang kedua kalinya. Maka jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berubah dengan keadaan-keadaan yang saat ini datang dalam masalah terhadap hidup. Badai bisa saja datang. Kita tidak tahu kapan dia datang, tapi mari saudara, kita harus berubah supaya kita menggenapi firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita tetap bertahan dan kita tidak lengah sampai badai ini berlalu, Bapak Ibu. Saya percaya badai pasti berlalu. Badai keuangan, badai rumah tangga, badai dalam usaha bisnis saudara, badai terhadap virus corona pasti akan berlalu terhadap hidup saudara dan terhadap bangsa kita ini, yaitu virus corona. Jadi jemaat Tuhan, marilah kita terus berdoa, kita meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Jangan kita lengah, jangan kita menjadi takut, tetaplah waspada dan berjaga-jaga, supaya kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ada 3 hal tadi yang saya katakan untuk kita bisa bertahan sampai badai itu berlalu. Yang pertama, memandang rencana Tuhan lebih indah dari badai kehidupan kita. Yang kedua, saudara-saudara, menghadirkan Yesus setiap waktu. Dan yang ketiga, mengubah hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Ingatlah, badai pasti berlalu. Jadi jangan sampai kita takut, kita bimbang, dan kita menjadi ragu terhadap rencana Tuhan dan terhadap janji-janji Tuhan terhadap hidup kita. Ada amin? Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kita, menjadi perenungan bagi kita hari ini. Biarlah kiranya jemaat Tuhan semakin setia kepada Tuhan, dan tetap kuatkanlah imanmu, kokohkanlah imanmu kepada Kristus. Kita tidak tahu kapan badai akan datang.